Ini adalah kisah pasangan tergila. Pasangan ini adalah salah satu pasangan paling ikonik di Amerika. Mereka adalah Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Mereka adalah couple kriminal yang saling mencintai dan saling melengkapi. Kalau zaman sekarang bisa dibilang mereka itu si bucin dan si cegil. Cowoknya itu bucin parah dan ceweknya bucin plus cegil, guys. Kalau gitu langsung aja lah ya. Inilah kisah mereka berdua. Pertemuan pertama mereka pada bulan Januari tahun 1930 di Texas. Pada saat itu, Bonnie masih sangat muda. Dia masih berusia 19 tahun, tapi meskipun masih muda, dia sudah menikah. Namun sayangnya suaminya lagi di penjara karena kasus sudah menghabisi orang. Tapi meskipun suaminya lagi di penjara, status dia masih sebagai istrinya. Dan sedangkan Clyde, waktu itu dia berusia 21 tahun dan dia jomblo. Sebelum memutuskan menjadi penjahat, Bonnie sebenarnya memiliki pekerjaan yang baik. Dia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran. Dia juga memiliki hobi menulis puisi. Lalu kalau Clyde sebelum bertemu dengan Bonnie, dia itu memang udah jadi penjahat. Dia sudah terjun duluan menjadi penjahat. Clyde adalah seorang pencuri yang menginginkan ketenaran. Keterlibatan Clyde dengan pidana dimulai sebelum tahun 1930-an. Tindakan kriminalnya semakin berani dan gila semenjak bertemu Bonnie. Ketika keduanya pertama kali bertemu, mereka langsung merasa menemukan kecocokan. Dari pertama kali bertemu lalu ngobrol, mereka pun langsung jatuh cinta dan nggak pakai lama alias satset, mereka pun pacaran. Nah, setelah jadi pasangan, mereka jadi terkenal. Tapi terkenalnya bukan karena hal positif. Mereka dikenal sebagai sejoli kriminal Amerika. Baru aja jadian, si Bonnie malah ditinggal pacarnya. Dia ditinggal karena Clyde harus dipenjara. Clyde ditangkap karena perampokan. Clyde pun masuk penjara. Setelah Clyde masuk penjara, Bonnie ingin membantu pacarnya agar bisa bebas. Dia pun menyusun strategi agar pacarnya bisa bebas. Dan yap, rencana Bonnie pun berhasil. Clyde berhasil kabur dengan membawa senjata yang diselundupkan Bonnie ke penjara. Itu adalah bukti bucin dan cegilnya si Bonnie. Dia rela menyelundupkan senjata ke penjara agar pacarnya bisa bebas. Padahal suaminya juga kan lagi di penjara ya kan? Meskipun rencana itu berhasil, tapi sayangnya mereka kurang beruntung. Pelariannya tidak bertahan lama karena Clyde kembali ditangkap dan akhirnya dia pun menjalankan hukumannya di penjara. Clyde pun dipindahkan ke penjara lain yang lebih ketat agar dia tidak kabur lagi dan Bonnie tidak bisa menemuinya lagi. Tapi ternyata ibunya Clyde diam-diam mengusahakan anaknya agar bisa bebas. Pada bulan Februari tahun 1932, Clyde dibebaskan. Clyde diberikan pembebasan bersyarat oleh Gubernur Texas Ross Sterling. Kebebasannya dari penjara itu berkat upaya ibunya dalam mengajukan petisi untuk pembebasannya. Setelah Clyde bebas, bukannya mikir ya, karena ibunya udah berusaha bantu dia kan, dia malah semakin menjadi. Setelah keluar, dia segera menemui pacarnya, yaitu Bonnie. Lalu Clyde pun hidup bersama dengan Bonnie dan menjadikan pacarnya itu sebagai partner in crime. Ini bener-bener lu ya Clyde, padahal ibunya udah susah payah berusaha bela-belain dia biar dia keluar di penjara, dia malah lanjut part 2, 3, dan seterusnya. Setelah Clyde bebas, tidak lama sepasang kekasih ini langsung melakukan aksi kriminal bersama. Mereka melakukan aksi perampokan di berbagai tempat dan mereka juga tidak segan untuk menghabisi siapapun yang menghalangi mereka. Mereka menjadi perampok dan juga pemtit. Si bucin dan si cegil ini melakukan rangkaian kejahatan yang berlangsung selama 2 tahun. Mereka itu selalu lolos dari berbagai upaya penangkapan. Meskipun begitu, para penegak hukum terus berupaya meringkus mereka agar mereka bisa diadili. Agar aksinya itu semakin lancar, Clyde dan Bonnie membuat komplotan gangster yang diberi nama Geng Barrow.
Mereka biasanya dipanggil Barrow dan Parker. Tujuan mereka membuat geng agar mereka berdua memiliki kekuatan yang lebih besar. Kelompok yang dikenal sebagai Barrow Gang ini memulai aksi perampokan di berbagai tempat. Karena aksinya itulah, mereka menjadi berita utama di Amerika. Salah satu kejahatan geng ini yang paling konsisten adalah pencurian mobil. Biasanya, mobil-mobil itu dicuri di satu negara bagian dan ditemukan atau ditinggalkan di negara bagian lainnya. Banyak dari kejahatan mereka terjadi di negara bagian Texas dan Midwest. Selain mencuri mobil, mereka juga diyakini telah menghabisi 13 orang. Pelaku utamanya kedua pasangan ini. Korban yang telah dihabisi itu dari warga biasa sampai petugas polisi dan sheriff. Mereka tidak kenal ampun. Pasangan ini tidak ada takut-takutnya. Bahkan, keduanya juga dilaporkan berusaha menghabisi seorang deputi di Texas. Mereka juga diduga telah menculik sheriff dan polisi, lalu menghabisi mereka. Sudah banyak aksi kejahatan mereka. Makanya pasangan ini tuh paling dicari sama semua penegak hukum. Mereka adalah buron. Mereka memiliki tangan yang cepat yang selalu siap mendor siapapun. Karena sudah terbiasa jadi penjahat, Clyde pun cukup ahli dalam mengemudi agar bisa cepat melarikan diri dari jerat hukum. Mereka akan mendor siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Dan juga, mereka tidak takut dengan para petugas polisi dan sheriff. Mereka akan melawan dan menjatuhkan para petugas selama mereka dalam pelarian. Ketika selesai merampok, si bucin dan si cegil ini selalu berpose di kendaraan dan senjata curian mereka. Mereka sangat happy sudah melakukan aksi kriminal itu dengan kompak dan berhasil. Meskipun mereka sudah jadi buronan, tapi mereka selalu lolos dari para petugas. Upaya penangkapan mereka pun selalu mengalami kegagalan. Bukan karena polisi tidak mencari, tapi mereka pintar melarikan diri. Agar bisa melarikan diri dari kejaran agen FBI, mereka harus bergiliran mengemudi sepanjang hari dan malam agar bisa terus keliling dari kota ke kota di beberapa negara bagian. Hal itulah yang menjadikan para petugas susah mencari mereka, karena mereka berpindah-pindah tempat begitu cepat. Tapi ya seperti kata pepatah bilang, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, baunya akan tercium juga. Begitupun dengan si couple kriminal ini. Meskipun mereka lihai melarikan diri, mereka pasti akan tertangkap juga. Karena dua sejoli ini selalu berpindah-pindah tempat dengan cepat, maka para petugas pun mulai mengatur rencana agar bisa melacak pasangan ini. Para petugas mempelajari rute yang sering dilalui para penjahat ini. Sheriff, petugas polisi, dan petugas patroli jalan pun bekerja sama agar bisa melacak mobil yang mereka kendarai. Setelah sekian lama pencarian, akhirnya usaha dan rencana para petugas pun tidak sia-sia. Secara diam-diam mereka menemukan keberadaan pasangan kriminal ini. Setelah mereka tahu di mana dua sejoli ini, mereka pun segera menghampiri dua sejoli ini agar mereka tidak bisa lari lagi. Para petugas pun bersiap untuk melakukan penyergapan. Penyergapan itu dilakukan di sisi Highway 154 Louisiana pada tanggal 23 Mei tahun 1934. Semua tim penyergap bersembunyi di semak-semak sisi jalan raya. Mereka bersiap-siap untuk menghadang mobil dua sejoli ini. Ketika mobilnya mendekat, mereka pun langsung mendor mobilnya. Si bucin dan si cegil pun berhasil tertangkap basah. Mereka tidak bisa lari lagi, mereka terkepung. Para petugas tahu mereka akan melawan dan menghabisi para petugas jika para petugas tidak bertindak lebih cepat. Maka dari itu, para petugas tidak memberi kesempatan pasangan ini untuk mengangkat senjata mereka. Ketika keduanya mencoba kabur, petugas langsung mendor mereka duluan, dan mereka pun meninggoy di tempat. Sejoli ini mendapatkan puluhan peluru yang bersarang di badan. Clyde ada 60 luka, sedangkan Bonnie 50 luka. Penjahat yang membuat resah ini akhirnya tertangkap, meskipun dalam keadaan meninggoy. Orang-orang yang ada di gengnya pun sudah diamankan polisi.
Setelah sempat menjalani hidup bersama, Bonnie dan Clyde akhirnya dipisahkan oleh maut. Meskipun mereka itu terkenal karena aksi kriminalnya, tapi ketika mereka meninggal, banyak orang yang menghadiri pemakaman Bonnie dan Clyde. Dan meskipun mereka ini udah tinggal bersama, mereka tidak dimakamkan bersama. Mereka tidak dimakamkan secara berdekatan, karena ternyata keluarga Bonnie menolak. Ibu Bonnie yang tidak menyetujui hubungan mereka dari awal memilih menguburkan putrinya secara terpisah, jauh dari Clyde. Yang pada akhirnya mereka pun dimakamkan di lokasi yang berbeda. Sebelum meninggal, Bonnie sepertinya sudah merasakan kalau mereka itu udah mau berakhir gitu. Dia seperti sudah punya firasat kalau dia dan pacarnya tidak lama lagi akan pergi selama-lamanya. Karena 2 minggu sebelum mereka meninggal, ternyata Bonnie memberikan puisi kepada ibunya yang berjudul The Trail's End, yang diakhiri dengan bait sebagai berikut. Ini di pause aja ya, biar kalian bisa bacanya. Itulah tulisan terakhir Bonnie yang seakan sudah memiliki firasat kalau dia dan pacarnya akan meninggal bersamaan. Dan itulah pasangan yang tergila yang terkenal di Amerika. Mereka melakukan aksi kriminal tanpa takut siapapun. Kalau gitu, sekian video kali ini. Jangan lupa diklik subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Makasih.